Ini kalau kita lihat hasil survei, Jokowi efek lebih kuat. Kenapa? Yang asosiasinya dengan Pak Jokowi surveinya lebih tinggi daripada kader dari Partai Banteng. Gitu. Tetapi ini kan masih posisi pada hari ini. Nanti akan ada pertarungan. Kalau kita menggunakan referensi di masa lalu, walaupun tidak persis, tetapi bisa diperbandingkan, ternyata Jokowi efek lebih kuat. Karena apa? Karena 02 Prabowo dan Gibran menang dibandingkan dengan calonnya dari Partai PD Perjuangan. Sudah ada pengalaman di Pilpres, bagaimana kandang banteng pun ternyata Pak Prabowo lebih menang di situ. Nah, saya tadi disuruh bicara, saya bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Moderatornya di sini. Nah, sekarang saya bilang, bagaimana mungkin tidak alat ukur undang-undang mengatur ada 20% yang kemudian boleh mencalonkan. Kalau tidak sampai 20% tidak bisa mencalonkan. Itu aturan undang-undang jelas gitu loh. Kenapa dibilang lebih tinggi? Kenapa dibilang tidak boleh? Poinnya tidak perlu kursi. Rubah lagi undang-undangnya. Jadi kalau menggunakan kursi partai sebagai indikator itu salah. Kursi bukan indikator. Itu adalah tanda-tanda kekalahan. Kursi bukan indikator, Bang Adian. Sekarang giliran Anda bicara. Begini loh, sudah jelas undang-undang dan peraturan mengatur bahwa untuk bisa mencalonkan itu harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara yang memiliki kursi di DPR. Itu artinya ada pengaruhnya jumlah kursi dan pengusungan itu. Bahwa yang dia maksud itu berbeda. Orang mau ngasih, lu punya uang 10, lu mau ngasih sama yang punya uang 2, itu urusan lain. Tapi bahwa undang-undang mengatur demikian. Baik. Kalau kamu tidak puas, rubah lagi undang-undangnya. Kamu kan sudah biasa merubah undang-undang. Bang Adian bicara syarat pencalonan ya. Kalau Bang Kodari bicara soal pemenangan itu tidak ditentukan oleh kursi. Pemenangan itu tidak semata-mata soal elektabilitas. Ini baru tanggapannya. Di dalamnya juga ada mesin partai, tapi di dalamnya juga ada program, ada gagasan dan sebagainya. Pasti. Gitu. Nah, sudah pasti. Sebentar dulu dong. Sudah pasti. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai elektabilitas orang bisa tinggi ketika gagasannya belum didengar orang? Ketika idenya kita tidak tahu. Lalu dari mana elektabilitas itu? Tapi sudahlah. Ada metodologi survei, kita percayai saja. Begitu loh. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa bagaimanapun juga kami PDI Perjuangan akan menghargai pilihan rakyat yang mempercayai kami 33 kursi di Jawa Tengah. Baik. Dengan demikian, kemudian kita akan lebih mempercayai kemampuan kader kita. Kami partai politik, kami lakukan kaderisasi, kami lakukan penempaan, kami melakukan pengujian, kami berproses segala macam. Lalu ngapain kaderisasi partai ketika kita harus tidak percaya pada kemampuan kader kita sendiri gitu. Baik, cukup ya kita bahas poin ini. Rasanya sepertinya sudah clear sebetulnya. Biar maju pembahasannya. Mas Kodari, saya ingin tanya begini deh. Sekarang di Jawa Tengah kita tahu itu adalah kandangnya Banteng. Tapi di Jawa Tengah kita juga kenal ada Jokowi's effect yang begitu besar. Betul. Sekarang, per hari ini, politik hari ini, Jokowi's effect versus Banteng's effect itu akan lebih mana yang berdampak lebih besar di Jawa Tengah? Iya, per hari ini kalau kita lihat hasil survei, Jokowi efek lebih kuat. Kenapa? Yang asosiasinya dengan Pak Jokowi surveinya lebih tinggi daripada kader dari Partai Banteng. Gitu. Tetapi ini kan masih posisi pada hari ini. Nanti akan ada pertarungan. Kalau kita menggunakan referensi di masa lalu, walaupun tidak persis, tetapi bisa diperbandingkan, ternyata Jokowi efek lebih kuat. Karena apa? Karena 02 Prabowo dan Gibran menang dibandingkan dengan calonnya dari Partai PD Perjuangan. Sudah ada pengalaman di Pilpres, bagaimana kandang banteng pun ternyata Pak Prabowo lebih menang di situ. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.